Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufid Ibrahim, kelas 11 PPLGB, absen 22. Kali ini saya akan membahas dan mempresentasikan tentang UML atau Unified Modeling Language. Pertama-tama pada pendahuluannya, saat ini berbagai bisnis maupun produk telah banyak yang memiliki aplikasi masing-masing. Sebuah bisnis atau produk yang memiliki aplikasi itu dipandang sebagai bisnis atau produk yang sudah profesional. Oleh karena itu di masa sekarang ini aplikasi seolah jadi kebutuhan yang umum atau penting bagi semua aspek kehidupan. Sebuah program aplikasi biasanya berupa sistem yang digunakan dan diimplementasikan dalam jangka waktu yang panjang yang kemudian hari akan diperbaharui. Program aplikasi bukan hanya digunakan pada saat itu saja, melainkan terus kontinu atau terus berlanjut. Karena program aplikasi digunakan pada waktu yang panjang, maka perlu adanya suatu analisis perencanaan, perancangan, dan pemodelan yang baik dan jelas. Seperti flow untuk program aplikasi, pemodelan memberikan gambaran atau bentuk implementasi sistem berupa visualisasi rancangan bangun dengan bentuk diagram. UML digunakan dalam pembuatan sebuah program atau aplikasi karena dapat memudahkan programmer dalam memahami, menganalisa, serta mempermudah pembuatan program tersebut. Lanjut, apa itu UML? UML atau disebut atau merupakan singkatan dari Unified Modeling Language adalah suatu metode pemodelan dengan cara visual yang dipakai dengan alat atau sarana perancangan suatu sistem yang berorientasi objek sebagaimana dikenal juga dengan sebutan OOP. UML juga telah digunakan sebagai standar visualisasi, perancangan, pendokumentasian sistem hingga penyusunan suatu blueprint. Awalnya UML diciptakan dengan versi 1.0 pada bulan Januari 1997 oleh Object Management Group. Dengan adanya UML, diharapkan pengembangan perangkat lunak akan lebih mudah dan dapat memenuhi semua yang dibutuhkan oleh pengguna. Sebab perencanaan dan pemodelan yang disiapkan secara matang merupakan awal dari terciptanya sebuah sistem yang baik. Tujuan dan fungsi UML yaitu dapat memberikan pemahaman pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Kemudian menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Lalu memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Kemudian tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Lalu mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem, kemudian berguna sebagai blueprint atau cetak biru. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Kemudian dapat digunakan sebagai alat transfer ilmu mengenai sistem aplikasi yang akan dikembangkan dari satu developer ke developer lain. Kemudian ada beberapa jenis UML. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram yaitu sebuah diagram UML yang memberikan penjelasan tentang interaksi antara aktor dengan sistem dan juga hubungan antara keduanya. Selain itu, dalam use case diagram juga dibahas tentang hubungan antara use case di dalam sistem serta aktornya. Kedua, activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas merupakan suatu diagram UML untuk memberikan gambaran tentang proses dari sebuah sistem. Segala proses dalam sistem akan digambarkan oleh diagram ini dengan lengkap dan dirinci tahapan demi tahapannya, dari masukan hingga keluaran dari sistem tersebut. Kemudian sequence diagram. Sequence diagram ialah UML yang memberikan gambaran penjelasan antar objek dalam sistem dengan urutan berdasarkan waktu. Diagram ini dapat memudahkan susunan sebuah sistem dengan cepat sesuai yang diinginkan, sebab tahapan proses sebuah sistem yang digambarkan sudah sangat jelas. Keempat, kelas diagram. Kelas diagram merupakan diagram UML yang penggunaannya untuk menampilkan serta memerankan paket yang ada di dalam sebuah sistem. Hubungan antara relasi paket satu dengan lainnya akan terlihat jelas pada diagram jenis ini, sehingga digunakan juga untuk acuan dalam membangun sistem. Kelima, state machine diagram. State machine diagram adalah jenis diagram UML yang berfungsi untuk menampilkan dan menjelaskan tentang transisi atau perubahan yang terdapat dalam sebuah sistem.
Diagram ini jarang digunakan, namun juga tidak boleh dilupakan walau hanya beberapa orang saja menggunakannya. Lalu kita akan membahas kenapa UML penting. UML penting karena membantu kita memvisualisasikan desain sistem dengan cara yang standar. Ini memudahkan komunikasi di antara tim pengembang dan pemangku kepentingan, serta memastikan dokumentasi yang baik untuk pemeliharaan di masa depan. Selain itu, UML juga mendukung berbagai metode pengembangan, termasuk Agile. Kesalahan umum dalam UML. Pertama, diagram terlalu kompleks. Membuat diagram terlalu banyak detail dapat membingungkan, bukannya membantu. Kedua, inkonsistensi antar diagram. Diagram tidak konsisten satu sama lain bisa menyebabkan kebingungan dalam pengembangan. Ketiga, kurangnya dokumentasi. Diagram tanpa dokumentasi yang cukup bisa menimbulkan kesalahan dalam interpretasi. Terima kasih telah bersama saya membahas tentang UML. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.